Kitab Hutan. Pada suatu ketika di hutan Afrika hidup semua hewan di bawah hukum bijak hutan. Ada sebuah suku manusia yang hidup dekat hutan. Suatu malam, harimau pincang hutan, Shere Khan, memutuskan untuk memburu orang desa untuk dimakan. Dia menyerang desa itu dengan raungan keras. Tabakui, sang jakal yang menjadi kaki tangan dia mengikutinya. Di saat memburu manusia, Shere Khan melompat tepat di atas bunga merah dan meraung dengan keras. Raksa sedang duduk melihat pemandangan di luar gua dengan anak-anaknya. Dasar harimau pengecut, memburu yang lemah, manusia. Dengan kepincangannya, bagaimana kita berharap dia memburu seekor rusa? Sepertinya dia tidak dapat apa-apa selain kaki yang terbakar. Raungannya telah berhenti dan hutan kembali sunyi. Di saat para serigala berbincang, mereka melihat sesuatu yang kecil di semak-semak. Ayah serigala mengambil ancang-ancang untuk menangkapnya. Anak manusia! Bayi itu berhasil melarikan diri dari desa dan merangkak ke gua serigala. Aku akan menjaganya dan membesarkannya seperti anakku sendiri. Aku namai dia Mowgli. Raksa, aku rasa kawanan tidak akan menerima anak manusia. Aku akan menanganinya. Tabakui sedang bersembunyi di belakang gua dan memberitahu Shere Khan tentang anak manusia. Shere Khan bergegas menuju gua. Anak manusia itu mangsaku. Berikan dia padaku. Pergilah, kau pengecut pincang. Dia adalah anakku, dan kau jangan coba-coba menyentuhnya. Shere Khan yang terluka karena api meninggalkan tempat itu setelah melihat kemarahan induknya. Suatu hari anak ini akan berada di bawah cakar dan gigiku. Keesokan harinya mereka memperkenalkan Mowgli kepada kawanan serigala. Setelah perdebatan yang panjang dan persetujuan dari Bagheera, kawanan menerima Mowgli. Bagheera dan Balu akan mengajari dia hukum hutan. Dia harus kembali ke keluarganya saat dewasa. Mowgli tumbuh besar di hutan, mempelajari cara hidup hutan. Balu mengajarinya semua pengetahuan hutan. Dia mengajarinya cara berbicara dengan hewan. Dia juga mengajarinya hal favorit dia, mengambil madu dan memancing ikan. Bagheera mengajarinya pertahanan diri. Dia mengajari dengan cara manusia agar Mowgli tetap memiliki rasa kemanusiaan dan membimbingnya bahwa suatu hari dia akan kembali ke keluarganya. Lalu kemudian Mowgli sangat menyukai hutan. Dia disukai oleh saudara serigalanya. Kemudian dia berteman dengan semua hewan di hutan. Tahun-tahun berlalu, Akila, pemimpin dari kawanan serigala, sudah tidak bisa lagi berburu seperti sebelumnya. Shere Khan memutuskan untuk mengambil keuntungan dari kelemahannya. Kau serigala muda, ini waktunya kau memimpin kawanan. Singkirkan Akila dari posisi itu. Berikan aku anak manusia itu atau aku akan selalu berburu di wilayah kalian dan tidak akan menyisakan sedikit pun untuk dimakan. Sang serigala muda meminta Akila untuk meninggalkan posisinya. Kau pengecut kalau kau memberikan Mowgli ke Shere Khan. Aku akan setuju untuk mundur sebagai pemimpin hanya kalau kau melepaskan Mowgli. Bagheera mendengar tentang pertemuan ini. Mowgli, ini saatnya menunjukkan Shere Khan di mana tempatnya. Ini saatnya bertarung. Tapi bagaimana aku bisa bertarung dengannya sendirian? Kawanan serigala bersama Shere Khan sekarang. Kau pergi ke desa manusia dan ambil bunga merah. Bunga merah akan membuatnya takut. Aku lebih baik pergi dari hutan sekarang dan hidup dengan keluargaku. Mowgli memeluk Bagheera dan Balu dan menangis untuk pertama kalinya. Kemudian Mowgli tertidur di perutnya Balu. Mereka semua tertidur di atas pohon. Kawanan kera melihat Mowgli dan menculiknya. Kera-kera ini adalah hewan paling gila di hutan yang hidup tanpa aturan.
Saat Balu dan Bagheera bangun, mereka mengira bahwa Mowgli telah pergi menuju desa. Mowgli dibawa melewati pepohonan hutan oleh para kera. Kemudian dia melihat Chil, burung elang yang sedang terbang. Mowgli mengatakan dengan bahasa burung untuk memberitahu Balu dan Bagheera kemana para kera itu membawanya. Hehehe, tutup mulutmu. Itu trik yang lainnya. Kami ingin mempelajari semua trik ini darimu. Kami akan menguasai hutan jika kami mempelajari cara untuk mengontrol hewan-hewan. Chil memberitahu Balu dan Bagheera tentang penculikan Mowgli. Mereka menyekap Mowgli di pembohong dingin. Itu adalah sebuah tempat rabaikan di hutan. Para kera itu licik dan berbahaya. Kita tidak bisa melawannya sendiri. Kita harus meminta Ka untuk membantu. Mereka meyakinkan Ka sang ular untuk ikut membantu. Mereka semua pergi ke reruntuhan. Para kera menyembunyikan Mowgli di bawah kubah besar. Pertama, Bagheera mulai melawan. Dia menggigit dan melempar kera, tapi mereka begitu banyak dan dia kewalahan. Sembunyi di kolam. Aku akan menangani hewan gila ini. Balu mulai melemparkan kera di sini dan di sana, tetapi kemudian dia pun kewalahan. Semua kera duduk di atas perutnya dan memukuli dia. Ka muncul dan membuat bunyi hiss. Semua kera ketakutan dan pergi memanjat pohon. Ka menghancurkan kubah di mana Mowgli disembunyikan dan membebaskannya. Makanan yang lezat sekali. Tidak, Ka. Jangan kau dekati anak itu. Ka melepaskan Mowgli. Lalu dia mulai menari. Tarian itu menghipnotis para kera dan dia membawa kera-kera itu bersamanya. Aku rasa hutan ini bukan untukku lagi. Aku harus segera meninggalkan hutan. Mowgli mengucapkan salam terakhir kepada Bagheera dan Balu dan pergi menuju desa. Orang-orang desa awalnya ketakutan dengan Mowgli. Anak ini datang dari hutan. Dia mungkin seorang penyamar. Dia bisa menyihir kita. Dia kelihatannya seperti anak yang baik. Mengapa kalian berpikiran jelek padanya? Kemari anakku, kau tinggal saja denganku ya. Kemudian Mowgli menjadi akrab dengan kehidupan desa. Dia belajar bahasa mereka juga. Mereka memberikannya pekerjaan menggiring ternak. Teman dia, Bagheera dan Balu, bertemu dengannya di gunung suatu hari. Tapi suatu hari, saudara serigalanya datang menemuinya. Kawanan sedang dalam masalah. Shere Khan memutuskan untuk membunuh serigala satu persatu. Kau yang memutuskan menyerahkanku pada Shere Khan. Kenapa aku harus peduli padamu sekarang? Kita tidak mempunyai darah yang sama, tapi ibu kita membesarkan kita seperti saudara. Kita harus membalas untuk ibu. Apakah ibu... Ibu meninggal saat bertarung dengan Shere Khan. Dia mendatangi gua meminta menyerahkanmu, tapi ibu hanya diam. Sudah cukup. Aku tidak akan mengampuni Shere Khan. Mowgli membawa kerbaunya ke ngarai di mana Shere Khan bersembunyi. Dia menunggang salah satu kerbau. Saat mereka sampai di ngarai, mereka bergabung dengan Akila, pemimpin kawanan yang sebenarnya. Kau bawa beberapa kerbau ke arah yang berbeda. Aku akan bawa mereka lari dari sini. Shere Khan akan terperangkap. Seperti yang direncanakan, mereka membiarkan kerbau berlari menuju Shere Khan. Seluruh ngarai mulai bergetar dengan tapak kaki mereka. Shere Khan mendengarkan gemuruh dari tapak kaki mereka, melihat-lihat untuk mencari jalan untuk kabur. Tapi dinding ngarai itu sangat tinggi dan tidak ada jalan untuk kabur. Kerbau berlarian semua dengan geram dan tersandung, terbentur dan menuju Shere Khan. Kerbau itu menabrak Shere Khan di dalam lumpur, kerbau lain menabraknya lagi. Tidak bisa pergi untuk kabur lagi. Sudah selesai. Itulah akhir dari Shere Khan. Musuh desa dan juga hutan. Yeay! Woohoo! Yeay! Hahaha! Woohoo! Mowgli mengambil kulit Shere Khan dan pergi menuju Bukit Serigala.
Melihat kulit Shere Khan di pundaknya Mowgli, semua serigala melolong keras untuk kemenangan. Akila diberi kehormatan dengan kepemimpinannya dan Mowgli meninggalkan hutan. Kemudian Mowgli mengetahui bahwa Mesua adalah ibu kandungnya. Hutan dan desa hidup bahagia untuk selamanya.